Salam jumpa kembali dengan Mojok di Pungta pada hari ke-13 bulan Januari tahun 2023. Renungan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1-12. Renungan kita berjudul Gotong Royong Wujud Iman. Dalam setiap peristiwa bencana, entah itu tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran, biasanya warga langsung cepat-cepat membantu. Mereka ikut bergotong royong meringankan beban penderitaan para korban. Ada yang membuat dapur umum, mengumpulkan para pengungsi di tempat pengungsian, menolong yang terluka, bikin posko tanggap darurat, atau membagi sembako bagi mereka yang terdampak. Pokoknya korban harus segera ditangani dan dibantu untuk kehidupan selanjutnya. Tapi juga ada kelompok orang yang berpikir sempit soal agama. Tidak mau menerima sumbangan, entah itu berupa sembako, tenda, selimut, atau paket yang lain dengan label kelompok tertentu. Ada yang masih berpikir tentang kafir, haram, dan kelompokisme, menganggap sumbangan atau bantuan dari orang lain itu tidak halal. Saudara-saudari, dari Injil Markus dikisahkan beberapa orang datang dengan membawa seorang lumpuh kepada Yesus. Orang-orang itu tidak berpikir tentang najis, haram, atau dosa. Mereka tidak memikirkan apa latar belakang si korban itu, orang lumpuh itu. Yang mereka tahu, orang itu butuh pertolongan, maka harus segera dibantu. Orang Yahudi umumnya memandang orang yang menderita itu karena kutukan dari Tuhan. Karena dosa maka dikutuk lalu diberi penderitaan. Jadi orang lumpuh, buta, bisu, tuli adalah orang berdosa. Kalau menyentuh orang seperti itu nanti bisa najis, kotor, dan tidak boleh ikut sembahyang di sinagoga. 4 orang yang menggotong si lumpuh itu tidak berpikir sempit seperti para ahli Taurat. Kemanusiaan mereka tergerak oleh belas kasihan untuk menolong. Maka mereka membawanya ke depan kaki Yesus dengan menurunkan tilam dari atas atap. Mereka melakukan itu karena kemanusiaan. Melihat usaha dan keyakinan mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ahli-ahli Taurat merasa terusik dengan kata-kata Yesus itu. Mereka menuduh Yesus menghujat Allah, sebab hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Maka tersinggunglah mereka, para ahli kitab suci itu, karena Yesus berkata demikian. Namun Yesus tahu pikiran busuk mereka. Yesus membuktikan bahwa Dia tidak hanya berkuasa mengampuni dosa, tetapi juga menyembuhkan orang lumpuh itu. Maka Dia berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Mereka tidak paham bahwa Yesus berasal dari Allah. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Jika dosa di dalam hati yang terdalam saja bisa disembuhkan, apalagi penyakit fisik yang kelihatan dari luar, pastilah Tuhan berkuasa untuk menyembuhkannya. Iman kitalah yang memungkinkan kuasa Tuhan itu berkarya. Karena iman kita, Tuhan bertindak mengampuni dan menyembuhkan segala penyakit kita. Apalagi jika kita bersama-sama menunjukkan iman di hadapan Tuhan, seperti 4 orang yang bergotong royong membantu orang lumpuh tadi. Tuhan pasti akan segera bertindak. Saudara-saudari, marilah kita saling menguatkan dalam iman dan bergotong royong dalam tindakan untuk saling membantu satu sama lain tanpa harus melihat latar belakang siapa yang butuh bantuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah sama. Kita ini makhluk ciptaan yang sama. Maka kita diajak untuk saling tolong-menolong, bergotong royong. Karena gotong royong itu adalah wujud dari iman kita. Sampai jumpa, salam sehat dan berkah dalam.